Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal melakukan perjalanan yang, jujur saja, luar biasa keren. Kita akan beralih dari dunia makro, benda-benda fungsional yang biasa kita pegang dan lihat setiap hari, turun jauh ke tingkat mikroskopis. Di sana, kita akan melihat fisika dari pemotongan logam yang sangat ekstrim, penuh tekanan, dan ya, lumayan brutal. Di balik permukaan halus teknologi di sekitar kita ini, ada ilmu tersembunyi yang benar-benar membentuk dunia modern kita. Oke, langsung saja kita mulai. Coba perhatikan baik-baik poros engkol atau crankshaft ini. Anda pasti bisa melihat permukaan bantalannya yang sangat mulus dan mengilap bak cermin, kan? Nah, permukaan dengan kepresisian dan kehalusan tingkat tinggi seperti ini sama sekali nggak bisa dibuat kalau kita cuma mengandalkan proses pengecoran atau pembentukan dasar. Logam hasil tempahan atau coran itu secara alami selalu punya tekstur yang kasar dan toleransinya sangat longgar. Jadi hal ini memunculkan satu pertanyaan mendasar. Bagaimana ceritanya bongkahan logam yang kasar dan kusam bisa berubah jadi sepresisi dan semulus ini? Pertanyaan mengapa dan bagaimana kita mengontrol kekerasan logam inilah yang jadi alasan utama pembahasan kita hari ini. Ini bakal jadi semacam peta jalan buat kita untuk benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi di balik tertutupnya pintu pabrik. Untuk agenda hari ini, kita akan membahas 4 hal pokok. Pertama, kebutuhan akan pemesinan. Kedua, mekanika pemotongan. Ketiga, gaya, daya, dan panas. Dan yang terakhir, keausan alat dan kegagalan. Masuk ke bagian pertama, kebutuhan akan pemesinan, yaitu bagaimana kita mentransformasi bentuk kasar menjadi komponen yang presisi. Intinya, pemesinan itu adalah proses pengurangan material yang dilakukan secara sangat terkendali, tahap demi tahap. Dan kalau kita lihat skema mobil ini, wah ini benar-benar menunjukkan betapa hidup kita sangat bergantung pada proses tersebut. Mesin yang kita pakai sehari-hari menuntut bentuk geometri internal dan eksternal yang super spesifik. Mereka butuh lubang yang dalam, toleransi ketat yang ukurannya sampai sepersekian milimeter, dan sudut-sudut yang tajam. Karakteristik presisi seperti ini secara fisik mustahil dicapai cuma dengan metode penempaan logam konvensional. Bisa dibilang, taruhannya di dunia nyata itu sangat tinggi. Coba bayangkan, tanpa pemesinan, kita nggak akan punya piston atau batang penghubung di dalam mesin. Silinder master dan rotor rem yang tugasnya menyelamatkan nyawa kita di jalan tol, itu nggak akan bisa bekerja. Mulai dari blok mesin, baut berulir yang menyatukan semuanya, sampai hal sesepele kunci pintu di rumah Anda, semuanya mutlak butuh pemesinan yang super akurat supaya bisa berfungsi. Lanjut ke bagian kedua, mekanika pemotongan, di mana kita menggeser logam di tingkat mikroskopis. Sekarang mari kita ubah fokus kita dan perhatikan titik pertemuan ekstrim di mana alat pemotong benar-benar bertemu logam, dan logam itu digeser secara paksa. Bicara soal memotong logam padat, konsepnya mungkin kedengaran kaku banget. Tapi coba bayangkan ini deh. Pemesinan itu sebenarnya sangat mirip dengan saat kita mengikis sebatang mentega secara perlahan pakai pisau tajam, secara memanjang. Saat pisaunya bergerak, mentega di depannya akan terdorong, berubah bentuk, dan menggulung ke atas pisau. Percaya atau tidak, itulah tepatnya yang terjadi pada logam. Ini adalah proses deformasi plastis yang membentuk apa yang kita sebut sebagai geram atau serpihan logam. Logamnya benar-benar mengalir seperti mentega, bedanya ya butuh kekuatan yang jauh-jauh lebih masif. Proses penggeseran atau deformasi logam ini terjadi persis pada bidang tertentu yang kita sebut sebagai sudut geser. Ini adalah bidang di mana material mengalami regangan geser yang luar biasa besar untuk membentuk sebuah serpihan. Sudut ini sifatnya sangat vital. Kenapa? Karena sudut geser yang tepat bakal menentukan seberapa tebal serpihan yang dihasilkan, dan ini secara langsung mendikte seberapa besar energi mesin yang akan diserap selama proses pemotongan. Nah, yang paling menarik dari gambar ini adalah ternyata nggak semua geram itu sama. Di sebelah kiri, Anda bisa melihat geram yang mengalir mulus dan nggak terputus. Ini kondisi yang paling ideal, karena akan memberikan hasil akhir yang halus. Tapi coba lihat di kanan, kita berhadapan dengan fenomena yang namanya penumpukan tepi atau build-up edge. Lapisan material benda kerjanya malah menumpuk dan lengket di ujung alat potong. Ini bikin alatnya jadi tumpul, sifatnya destruktif, dan pada akhirnya merusak permukaan benda kerja yang tadinya mau kita bikin mulus. Sayangnya, menghasilkan geram yang mulus pun memunculkan tantangan fisik di dunia nyata. Di gambar kiri, ini benar-benar mimpi buruk para masinis. Serpihan logam yang panjang, tajam, melilit alat potong tanpa henti. Ini bukan cuma merusak kualitas komponen, tapi juga bahaya keselamatan yang mengancam nyawa. Nah, di sebelah kanan adalah solusi yang sangat elegan dan jenius, menggunakan pemutus serpihan atau chip breaker. Desain alat ini memaksa logam melengkung tajam dan patah jadi potongan-potongan kecil yang aman, jadi seluruh proses pemotongan tetap terkendali.
Oke, kita masuk ke bagian ketiga, gaya, daya, dan panas, yaitu kondisi lingkungan pemotongan yang ekstrim. Saat kita merobek ikatan atom pada logam, kita memicu 3 masalah sekunder yang drastis, gesekan yang luar biasa, sedotan daya listrik yang masif, dan tentu saja, panas ekstrim. Coba kita perhatikan tabel data ini. Memotong material seperti paduan magnesium atau aluminium itu energinya relatif kecil. Tapi, begitu kita bicara soal titanium atau baja berkekuatan tinggi, wow, mereka butuh energi berkali-kali lipat lebih besar. Bayangkan saja daya sebesar itu disalurkan ke area yang ukurannya cuma beberapa milimeter persegi. Ini menciptakan lingkungan yang sangat-sangat menyiksa, baik untuk mesin maupun alat potongnya. Dengan energi segila itu yang terpusat di area yang sekecil itu, terjadilah yang namanya kenaikan suhu adiabatik. Gampangnya gini, coba gosokkan kedua telapak tangan Anda, semakin lama semakin cepat, sampai terasa panas dan perih. Nah, di dalam zona potong, suhunya itu bisa melesat menembus 1100 derajat Celcius. Saking ekstrimnya, gesekan dan deformasi ini sanggup bikin serpihan logam teroksidasi hebat, berubah warna jadi biru pekat, atau bahkan menyala merah pijar dan terlempar ke udara. Luar biasa kan? Jadi poin krusialnya begini, dengan suhu sepanas neraka itu, kok bisa alat potongnya nggak langsung meleleh? Jawabannya ada pada keajaiban distribusi panas. Percaya atau enggak, serpihan atau gram itu sendirilah yang membawa pergi sekitar 90% dari panas ekstrim tersebut. Gram ini ibaratnya bertindak sebagai pembuang panas alami, sementara alat potong dan benda kerjanya cuma menyerap sebagian kecil. Inilah yang bikin operasi pemesinan tetap bisa berjalan dengan lancar. Terakhir, kita masuk ke bagian keempat, keausan alat dan kegagalan. Ini kaitannya dengan sisi ekonomi di lantai pabrik. Karena terpapar panas dan friksi terus-menerus, alat potong yang paling keras sekalipun pelan-pelan pasti akan terkikis. Jadi sekarang, mari kita singkirkan mikroskop dan ambil kalkulator. Untuk memprediksi kapan alat ini bakal rusak, kita pakai persamaan umur alat Taylor. Ya, saya tahu ini kelihatan seperti rumus di buku teks yang membosankan, di mana kecepatan, waktu, dan jenis material saling berinteraksi. Tapi sebentar, apa sih artinya rumus ini buat seorang manajer pabrik yang dituntut memproduksi ribuan komponen tiap hari? Mari kita lihat bagaimana rumus tadi berlaku di dunia nyata. Kalau kita bedah persamaan matematisnya, ada satu fakta yang bikin melongo. Kalau Anda menurunkan kecepatan potong di mesin Anda sebanyak 50% saja, berkat efek eksponensial dalam persamaan Taylor tadi, Anda ternyata bisa meningkatkan umur alat potong Anda secara drastis. Berapa peningkatannya? 300%. Ya, alat potong Anda bisa bertahan 3 kali lebih lama. Benar-benar angka yang mengagumkan. Tapi, tunggu dulu. Di dunia nyata nggak ada yang sesederhana itu. Dan disinilah letak kompromi besarnya. Di langkah 1, Anda memperlambat mesin, dan selamat, Anda sukses menghemat anggaran buat beli alat potong yang mahal. Tapi di langkah 2, karena mesinnya berjalan lebih lambat, waktu untuk membuat satu komponen jadi jauh lebih lama. Dan dalam dunia manufaktur, waktu adalah uang. Jadi para insinyur ini harus terus-menerus memutar otak, menyeimbangkan fisika keausan alat dengan kecepatan produksi untuk mencari titik optimum yang paling menguntungkan. Dan semua pembahasan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang patut direnungkan. Kalau memperlambat pemotongan bisa menyelamatkan alat, tapi di sisi lain sangat mengorbankan waktu produksi yang berharga. Lantas berapakah harga sebenarnya dari sebuah potongan presisi yang mulus sempurna? Nanti saat Anda kembali melihat komponen-komponen logam presisi di sekitar Anda, entah itu engkol mobil atau bahkan kerangka pesawat terbang, ingatlah bahwa bentuk mereka bukan sekedar hasil cetakan. Mereka adalah mahakarya dari pertempuran fisika yang dikontrol secara mati-matian dan diimbangi oleh kalkulasi ekonomi yang tajam untuk membangun dunia modern tempat kita tinggal. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa.